Petrus ini ditujukan kepada umat ya Kristen saudara yang memang tersebar di 5 daerah jajahan Romawi, yakni Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil, Bitinia. Tapi juga sebenarnya surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang lain, tidak hanya di 5 daerah jajahan. Nah, kita tahu saudara, Petrus mengalami juga banyak tantangan di dalam pelayanan di Roma. Ya. Bagaimana dia mengalami penganiayaan jemaat yang dilayani juga itu, bagaimana mereka menanggung penderitaan yang begitu berat. Karena itulah salah satu tujuan dari surat Petrus ini adalah untuk supaya jemaat ini kuat di dalam iman, dalam menghadapi penderitaan, dalam pergumulan mereka, untuk tetap setia melayani Tuhan. Jadi tidak hanya supaya mereka bertahan hidup untuk setia kepada Tuhan, tapi mereka juga harus terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Hidup ini harus dipersembahkan, dan datanglah kepadanya, atau Yesus ya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya, untuk pelayanan kepada Tuhan, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, hidup kita sekali lagi adalah persembahan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Jadi tidak ada pilihan yang lain selain kita harus terlibat di dalam panggilan pelayanan. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya sudah selamat, berhenti sampai di situ, tidak. Jadi ketika orang sudah diselamatkan, secara otomatis saudara, bahwa dia harus melayani dengan berbagai karunia atau talenta yang Tuhan sudah berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini, marilah kita tetap memandang Tuhan sebagai batu yang hidup itu, dan biarlah kita ini juga sebagai batu-batu yang memperlengkapi untuk suatu pembangunan rumah rohani. Jadi Yesus adalah batu penjurunya, kita adalah batu-batu yang mengikuti dia. Jadi kalau kita mau perhatikan saudara, ada 2 hal yang menjadi fungsi sebenarnya dari batu penjuru. Yang pertama itu adalah meluruskan ya suatu bangunan, tetapi juga yang kedua adalah sebagai penopang suatu bangunan. Jadi maka dari itu batu penjuru itu adalah berfungsi sebagai tidak hanya meluruskan, memberi arah di dalam pembangunan, tetapi juga adalah menopang suatu bangunan. Tuhan Yesus saudara sungguh adalah menjadi jalan, menjadi arah di dalam pelayanan kita, menjadi tuntunan kita bagaimana kita seharusnya mengambil bagian dalam pelayanan. Dia akan menuntut kita, mengarahkan kita, mengajar kita, tetapi juga satu sisi dia adalah menopang kita atau memberikan kekuatan kepada kita. Coba kita melihat di ayat yang ke-6 saudara ya. Mengapa kita harus tetap setia melayani saudara? Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena dalam pelayanan kita ada tuntunan Tuhan yang sungguh yang Tuhan berikan. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua adalah sungguh bahwa kita selalu dikuatkan, diteguhkan di dalam pelayanan sejauh kita berserah, sejauh kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, maka kekuatan itu kita akan alami di dalam pelayanan kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan intelek kita, saudara, kita terbatas, pasti akan kelelahan melayani, capek sendiri melayani ya. Tapi kalau kita sungguh sebagai batu yang hidup ini juga saudara memberi diri, ini adalah satu persembahan kepada Tuhan, bahwa Yesus sudah memberikan arah, dia batu penjuru yang harus kita ikuti. Tapi juga dia adalah penopang kehidupan kita, dia yang memberikan senantiasa kekuatan, kemampuan
untuk saudara dan saya melayani Tuhan. Jadi sekalipun kadang memang berat atau capek ataupun juga mau menyerah, saudara, saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, Yesuslah sumber kekuatan, sumber yang menopang saudara dan saya di dalam melayani Tuhan. Jadi tidak ada kata untuk mundur ya, tidak ada kata untuk menyerah gitu, karena Tuhan lebih dulu sudah memberikan arah teladan bagaimana dia berjuang dalam misinya, saudara, sampai taat mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semua pelayanannya dengan tuntas. Dia memberi teladan, tetapi juga satu sisi dia adalah sumber yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam melayani. Maka hari ini ada jadwal doa dan puasa ya. Saya diskusi tadi sama Pak Yohanes bahwa hari ini ada jadwal doa puasa, nanti akan ada berdoa begitu. Dan saya tadi ada dari acara Mungki, saudara, itu acara donor darah dan juga ada vaksin, ada juga pemeriksaan kesehatan. Nah, saya juga coba periksa kesehatan saya gitu. Saya cek tensi, kemudian cek gula darah, cek kolesterol. Puji Tuhan, gula darahnya itu normal. Ya masih puji Tuhan. Kemudian giliran cek kolesterol. Dari dulu itu kolesterol saya itu normal, tidak pernah bermasalah. Tapi tadi waktu dicek itu tinggi. Tinggi. Dan waktu terakhir saya bilang, coba tensi saya dicek. Nah, rupanya juga tinggi. Ya, teman saya di samping itu Pak Kawi, teman S3 itu ya, bilang ini mungkin Bapak sudah habis-habisan berpikir sehingga kolesterol naik, tensi juga naik. Dan juga saudara, saya melihat bahwa oh benar, saya mungkin perlu refresh atau perlu mungkin olahraga yang baik, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi. Mungkin kemarin itu di Medan, nah ini persoalan di Medan, kemarin kami kongres ya, itu memang masakan-masakan Pak Agustinus Siahaan itu ada saksang, ada pokoknya makanan yang enak-enak juga, dan kemudian ditambah dengan durian. Jadi lengkaplah sukacita, tetapi juga lengkaplah sakit yang dibawa ya. Jadi rupanya sudah dicek kolesterol naik, tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan ya mulai harus mengerem ini. Istri kemudian datang dan bilang ya harus diperketat. Ya sekarang ini mungkin harus diperketat gaya hidup, gaya makan, ya pola makan dan seterusnya. Dan saudara, banyak hal bisa terjadi, kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita, dalam fisik kita. Kemudian saudara, belum lagi tekanan dalam pelayanan, belum lagi tugas-tugas yang saudara dan saya harus hadapi, kerjakan. Terlalu banyak mungkin yang perlu kita harus selesaikan, saudara. Tetapi di sini Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Tuhan sudah meletakkan fondasi iman itu dalam hidup kita. Keselamatan sudah Tuhan berikan. Dia juga memberikan arah dalam pelayanan kita, tapi juga Dia menopang bangunan pelayanan kita. Jadi Tuhanlah yang akan memampukan saudara dan saya di dalam melayani. Tuhan kekuatan, sekali lagi, Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk terus hidup di dalam panggilan pelayanan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, surat Petrus ini menunjukkan bahwa dia pun pernah gentar kan di dalam pelayanan di Roma ya. Jadi waktu itu pelayanan di Roma dia pernah memundurkan diri dari pelayanan. Jadi dia mau melarikan diri ke Yerusalem, tapi kemudian di perjalanan ada cahaya dan ada suara yang mengatakan bahwa apakah kamu mau Petrus aku disalibkan untuk kedua kalinya untuk kamu. Petrus akhirnya sedih dan dia bertobat, saudara. Dia kembali lagi ke Roma dan memberikan hidupnya dengan totalitas kepada Tuhan. Berarti apakah tidak ada tantangan lagi? Ada, justru
Petrus mati martir ya di Roma dengan disalibkan terbalik, ya, kaki di atas, ya, kepala di bawah, menyilang seperti bentuk X. Tetapi saudara, Tuhan selalu memberi kekuatan. Kenapa hamba-hamba Tuhan, saudara, di Alkitab, Rasul Paulus, semua yang kita lihat dalam pelayanan mereka begitu setia kepada Tuhan? Karena sungguhlah Tuhan yang memiliki pelayanan itu, Tuhanlah yang memiliki pekerjaannya, dan Tuhanlah yang akan memberi kekuatan di saat saudara lemah, saat saudara stres, saat kita sakit, saat kita tidak berdaya, atau saat saudara disalah mengerti, atau saat kita mungkin ya dalam keadaan down sekalipun. Ingatlah, datanglah kepada batu yang hidup itu, datanglah kepada Yesus yang menjadi sumber pertolongan, sumber kemampuan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya saudara, ada ungkapan yang menarik di situ, sebuah batu pencuri yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebenarnya dalam terjemahan lain itu mustahil untuk dipermalukan. Mustahil anak-anaknya itu dipermalukan. Selalu saudara ada pengharapan bagi kita yang melayani Dia. Mungkin sekarang kita belum melihat sepenuhnya hasil yang 100% yang kita inginkan ya. Tapi lihatlah saudara bahwa Tuhan merancangkan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kadang-kadang mungkin kita bisa bercita-cita atau punya visi sejauh ini, tapi Tuhan bisa merancang lebih jauh dari apa yang kita canangkan, lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi selalu akan ada harapan demi harapan di dalam melayani Tuhan. Selalu akan ada goal yang Tuhan sudah siapkan di depan. Selalu akan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Asalkan saudara mangkok hidup kita dipersiapkan. Yang sering menjadi trouble dalam pelayanan adalah karakter, saudara. Karakter. Jadi karakter seseorang itu menentukan keberhasilan. Jadi seringkali berbenturan dengan orang lain karena karakter yang belum dibereskan. Belum dibereskan. Nah karena itu saudara, ketika karakter itu dikikis, ya, dibentuk saudara, mangkok hidup kita dipersiapkan untuk pelayanan yang besar di depan, maka ada harapan. Tidak mungkin atau mustahil anak Tuhan yang mengandalkan Dia, yang percaya kepada Dia, yang siap dibentuk oleh Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan. Mustahil untuk dipermalukan. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti bahwa kita yang melayani selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan, selalu ada tujuan yang besar. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Karena itu dalam perenungan ini saudara saya diingatkan, mari persiapkan seluruh kapasitas hidup kita, seluruh mangkok hidup kita saudara dipersiapkan. Karena ada harapan, ya, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh siap. Tetapi yang menjadi sering memalukan adalah kita tidak siap mangkoknya, tetapi berkat begitu besar menyalahgunakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Salah satu ajaran yang berkembang waktu itu adalah gnostik, kan saudara. Gnostik menganggap bahwa materi itu jahat dan roh itu baik. Banyak akhirnya muncul dari paham itu bahwa tidak apa-apa berbuat dosa seenaknya, toh juga akan dilimpahkan kasih karunia yang cukup untuk mengampuni. Salah satu akhirnya akibatnya menyalahgunakan anugerah, sehingga melakukan dosa seberat apapun toh juga nanti akan diampuni. Saudara, seringkali yang membuat rebel, yang membuat persoalan itu bukan dari luar sebenarnya ya, kalau kita merenungkan, tapi justru kegagalan dalam pelayanan itu karena kitanya. Karena kelemahan kita tidak bereskan, hati kita tidak bereskan, karakter kita tidak bereskan, sehingga mungkin bisa selalu berbenturan dengan orang lain, selalu menimbulkan persoalan dan masalah. Nah karena itu saudara, untuk mendapatkan pengharapan ini supaya Tuhan tidak mempermalukan, Tuhan memang tidak mungkin akan mempermalukan anak-anaknya,
Tetapi saudara, di ayat 1 sampai seterusnya sepertinya ada rambu-rambu yang Petrus mau sampaikan. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu tumbuh dan beroleh keselamatan. Sepertinya dalam konteks ini saudara, satu paket antara kita menerima pengharapan yang besar, keberhasilan yang besar di depan kita, tidak dipermalukan, dengan saudara paralel dengan karakter kehidupan yang membuang kejahatan, yang membuang tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, apapun itu, hal-hal negatif kita buang. Itu rupanya saudara paralel dengan berkat Tuhan ini, yaitu tidak mungkin dipermalukan. Seringkali kita mencoba ayat ini yang tak mungkin dipermalukan. Padahal seringkali anak-anak Tuhan dan Bapak Tuhan pun dipermalukan karena tidak mengikuti rambu-rambu ini, saudara. Tuhan memang merancangkan yang terbaik. Tuhan memang adalah penuh pengharapan depan kita. Tapi mangkok hidup kita juga mesti kita siapkan, membuang segala hal yang negatif. Waktu kongres kemarin itu saya juga sangat diberkati dengan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Nur ya. Anggrito tentang memperjuangkan diri, memaksimalkan hidupnya. Tetapi juga yang kedua poin itu yang menarik bagi saya itu adalah merawat hati. Merawat hati. Seringkali saudara yang menjadi kegagalan banyak hamba Tuhan atau kehidupan kita adalah kita tidak merawat hati kita. Lebih condong kepada hal-hal yang bersifat kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan seterusnya. Maka dari itu Petrus mengingatkan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi sejauh saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kemurnian, maka janji ini digenapi. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi jangan hanya copot satu aja. Oh, kalau sudah percaya tidak mungkin dipermalukan. Tidak. Sejauh kita hidup dalam kebenarannya, buanglah segala kejahatan, rawatlah hati saudara dengan baik, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, dalam kemurnian hati, sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Hiduplah dalam kekudusan, dalam kemurnian itu, maka janji ini berlaku dalam hidup kita. Orang yang percaya kepadanya mustahil dipermalukan. Selalu ada pengharapan di dalam melayani Tuhan. Jadi saudara, sekecil apapun yang saudara lakukan, ingatlah ada upah, ada berkat. Ya. Walaupun di dunia ini belum saudara menuai ya, tapi yang jelas ada mahkota, ada 5 mahkota ya. Mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, ya, dan yang lain. Saudara, kita memperhatikan poin yang ketiga ya. Kita membaca ayat yang ke-7, ya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Menarik Bapak Ibu, karena Petrus dalam pelayanannya, kenapa dia setia dari awal panggilan pelayanan jemaat yang ada di Roma? Karena bagi dia Yesus itu segala-galanya. Yesus itu mahal. Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga dia tetap apapun yang terjadi setia di dalam pengembalaan jemaat. Tetap sampai akhir hidupnya, bahkan dia mati martir, tetap dia melakukan itu karena dia menjadikan Yesus segala-galanya. Ya, mahal. Anugerah Tuhan itu mahal dalam hidup kita ya. Keselamatan itu mahal. Ada 2 orang yang menjadi penyelam di sebuah pulau. 2 orang sahabat ini
suatu saat berbincang-bincang, dan satu sahabatnya memberikan kepada temannya ini sebuah mutiara yang indah, yang mahal, kemudian diberikan. Kemudian sahabatnya ini membawa mutiara itu dengan senang, dia bawa pulang, saudara. Sampai di rumah dia berpikir, apa yang saya bisa untuk membalas atau saya harus membayar mutiara. Dia kemudian mengumpulkan uangnya dan seterusnya. Dia datang kembali kepada sahabatnya, dia mau bayar mutiara yang indah. Kemudian ketika dia mau bayar, saudara, temannya itu menjadi marah. Dia mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa membayar harga mutiara. Karena harga mutiara itu adalah senilai nyawa anak saya. Kemudian dia mulai cerita, saudara. Waktu dia menyelam sama anaknya, dia muncul duluan tepi pantai dan anaknya masih cukup lama, dan ayahnya menunggu, kenapa kau tidak naik-naik. Rupanya, saudara, ketika anaknya naik, anaknya ini sudah melambang dan meninggal. Dan kemudian dia cari anaknya dan dia seret ke pantai, dan kemudian sudah tidak bisa ditolong lagi, anaknya meninggal. Kemudian dia periksa, saudara, anaknya ini di dalam tangannya itu seperti terkepang, menggenggam sesuatu. Dan rupanya yang dia genggam itu adalah mutiara. Mutiara yang ketika sahabatnya mendengar ini, barulah dia tahu bahwa sebesar apapun dia ingin membayar mutiara ini, dia tidak akan pernah mampu untuk membayar. Karena itu senilai dengan harga nyawa anak sahabatnya. Saudara, Yesus memberikan seluruhnya dalam hidup kita. Sekalipun dalam pelayanan kita yang terbaik sekalipun dipersembahkan, belum akan pernah bisa membalas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus berarti, Yesus penting, Yesus mahal, maka kita akan melakukan bagian kita yang terbaik yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita mengakui Yesus itu berarti segala-galanya dalam hidup kita, dia mengorbankan nyawanya dan semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka sekalipun kita mau membalas, saudara, tidak akan pernah mampu untuk membalas apa yang Tuhan sudah melakukannya dalam hidup kita. Karena itu tetaplah setia dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena bagi kita Yesus itu bernilai tinggi, Yesus itu berharga, Yesus itu berarti bagi saudara dan saya. Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk tetap setia, saudara. Tetaplah mengerjakan bagian kita dalam pelayanan, karena Yesus kekuatan saudara, Yesus sumber pertolongan, sumber kemampuan saudara. Dia patuh penjuru yang mahal. Kemudian yang kedua, kenapa saudara dan saya harus tetap setia melayani? Karena ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam pelayanan kita. Tidak sia-sia. Sekecil apapun pelayanan itu, tidak pernah sia-sia. Saudara taat di pelayanan, saudara taat di kampus, semua diperhitungkan Tuhan. Ada harapan, ada mahkota, ada upah yang menantinya. Karena itu tetaplah setia dan tidak akan pernah dipermalukan sejauh kita mempersiapkan mangkok hidup kita, karakter kita, membuang segala kejahatan, membuang segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan yang lain, membuang, membersihkan hati kita. Maka janji ini berlaku, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anak. Dan yang terakhir, tetaplah setia saudara melayani, karena Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan dirinya. Dan karena itu dia begitu berarti, begitu mahal, dan kita harus tetap setia melayani dia, karena dialah segala-galanya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersyukur untuk